Sebelumnya, kelompok Sioyan bertarung bersama dengan kekuatan penuh. Mereka akhirnya berhasil menghancurkan boneka elit Banseng. Segera setelah itu, Hunyu mengirimkan pukulan berat dan menghancurkan kepala boneka Banseng lainnya. Kelompok Jiu Feng mengorbankan 3 tetua suku mereka untuk mengambil kesempatan menghancurkan kepala boneka Banseng. Sementara 2 grup lainnya berhasil mengalahkan boneka elit Banseng dengan penuh perjuangan mati-matian dan pengorbanan besar. Setelah pertempuran ini berakhir, Sioyan menyarankan semua orang yang belum mencapai Daozun bintang 6 berhenti maju lebih jauh ke pohon kuno Bodhisattva, karena situasi selanjutnya akan sangat berbahaya. Semua orang tanpa ragu setuju atas instruksi ini. Sioyan segera bergerak memimpin kelompoknya menuju pohon Bodhisattva kuno. Kelompok Hunyu dan Jiu Feng tidak bisa diam setelah melihat kelompok Sioyan dan segera beraksi. Mereka akhirnya sampai di bawah pohon kuno. Tetapi tiba-tiba mereka terkejut ketika melihat pilar cahaya yang menyilaukan dari pohon kuno muncul, membungkus Sioyan dan yang lainnya sebelum tubuh mereka menghilang seperti kilat. Sioyan membuka matanya saat dia berdiri di dunia cahaya putih sendirian dengan ingatannya yang sedikit kacau. Dia mengerutkan keningnya, bertanya apa yang telah terjadi. Dia mengangkat kepalanya, melihat ada cincin cahaya melingkar tak jauh darinya. Sioyan berjalan ke sana sebelum memasukinya. Di dalam sana, dia merasakan aliran waktu seperti melambat puluhan tahun, dan tubuhnya tiba-tiba berdiri di udara kosong, melihat dataran wilayah gurun kuno. Tiba-tiba, raungan ganas mengguncang bumi bergema di sekitar Sioyan. Gelombang binatang berwarna darah berlari kencang di cakrawala dari segala arah menyerbu ke Sioyan. Sioyan mengangkat tangannya. Lonjakan energi yang tak terlukiskan segera dilepaskan. Lingkaran fluktuasi energi penghancur menyebar dan membantai semua binatang buas dalam radius 1000 kaki menjadi debu. Dalam keadaan sedikit linglung, Sioyan menyaksikan setengah gelombang binatang buas menghilang. Dia segera melihat tangannya dengan heran. Ini adalah kekuatan Daoseng. Sukacita liar melonjak di matanya. Dia telah mengejar kekuatan seperti ini selama bertahun-tahun. Sementara Sioyan tenggelam dalam kekuatan yang bisa menghancurkan dunia dengan mengangkat tangannya, raungan lain yang diisi dengan kekerasan terdengar. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya menatapnya dengan mata merah melebar saat mereka menyerangnya. Sioyan menertawakan gelombang binatang buas ketika telapak tangannya dengan kejam ditembakkan ke bawah. Sebuah telapak tangan raksasa muncul, membawa kekuatan penghancur dibebankan pada gerombolan binatang buas. Di bawah serangan ini, gelombang binatang buas hanya bisa terdiam dan musnah seketika saat telapak tangan jatuh. Emosi yang tidak biasa muncul dari dalam hati Sioyan saat dia melihat jejak tangan sepanjang 100.000 kaki di tanah. Tawanya seperti guntur menertawakan langit yang bergemuruh di seluruh negeri. Niat membunuh yang kuat tiba-tiba muncul di dalam hati Sioyan. Aula jiwa klan Hun, aku berniat menghancurkan kalian semua. Kemudian, Sioyan melakukan pembantaian terhadap anggota Aula Jiwa dengan gila-gilaan dengan mata merah darah, bahkan membantai Hunyu di tengah jalan hanya dengan memanipulasi ruang. Sioyan tiba-tiba menyadari sesuatu, tapi tak mampu mengingatnya. Namun dia baru saja bergerak ketika udara sejuk mengalir dari cincin penyimpanan dan memasuki kepalanya.
Tubuh Sioyan bergetar hebat, ingatan kacau di benaknya dan beberapa hal ekstra yang tidak diketahui segera menghilang. Pikirannya kembali jernih dan mata merah darah Sioyan juga menghilang dengan ini. Ekspresi Sioyan menjadi suram dan berkata, sungguh layak menjadi pohon bodhisattva kuno. Selain itu, mereka yang berada di dalamnya tidak dapat mendeteksinya. Dia mengeluarkan benih bodhisattva. Seketika dunia ilusi meledak seperti cermin yang hancur. Sioyan linglung saat tempat ini hancur berantakan. Penglihatannya kabur. Pada saat ini dia pulih, menemukan bahwa dirinya berada di sebuah ruangan terdapat pohon kuno bodhisattva berwarna hijau zamrud, memancarkan kekuatan hidup yang mengejutkan. Sioyan menyadari ilusi sebelumnya diciptakan oleh pohon kuno bodhisattva kecil di depannya ini. Pohon itu bergetar saat Sioyan mengamatinya. Banyak kelompok cahaya terbang keluar dengan berbagai pemandangan darinya dan berhenti di depan Sioyan. Mata Sioyan terkejut melihat bola-bola cahaya itu. Menemukan Sun Er, Hun Yu, Ju Feng dan yang lainnya telah terjebak dalam ilusi mereka sendiri. Sioyan dengan marah berteriak, "Apa sebenarnya yang kamu rencanakan?" Api surgawi dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya. Pohon kuno bodhisattva bergetar mendengar teriakan marah Sioyan. Sebuah gugusan cahaya muncul. Ada pohon kuno bodhisattva raksasa di dalam gugusan cahaya itu. Fokus mata Sioyan tertuju pada manusia berpakaian hitam berdiri di udara. Aura yang berkuasa menyebar dari tubuh orang ini. Di bawah aura ini, bahkan pohon kuno bodhisattva setinggi 100.000 kaki tampak cukup kecil. Dengan ekspresi dipenuhi keterkejutan dan jiwa bergetar, Sioyan dapat menebak tingkat kekuatan orang ini berada di ranah elit Daudi. Sosok hitam itu tiba-tiba mulai menyerang pohon kuno bodhisattva dengan niat membunuh. Pohon kuno bodhisattva membalas dengan memancarkan gelombang demi gelombang energi mengerikan. Seluruh langit runtuh karena pertukaran yang menakutkan ini. Sioyan terkejut melihat pohon kuno bodhisattva bertarung dengan seorang elit Daudi. Di tengah pertempuran tersebut, elit Daudi berpakaian hitam tiba-tiba terkejut. Dia melihat sebuah serangan kejam dipenuhi energi penghancur tiba-tiba melesat menghantam. Ledakan mengguncang bumi dan langit terjadi. Tubuh elit Daudi hitam hancur berkeping-keping dalam sekejap. Jantung Sioyan berdebar kencang saat dia melihat adegan ini. Serangan tiba-tiba sebelumnya telah dilepaskan oleh seorang elit Daudi lainnya. Sioyan tidak akan menyangka menyaksikan pertempuran dua ahli yang hanya ada di legenda, meski ini hanya gambarannya saja. Setelah itu gas hitam muncul dan menyerbu ke dalam pohon kuno bodhisattva. Ini menyebabkan aura menyegarkan terpancar dari pohon kuno bodhisattva menjadi sangat dingin. Segera setelah itu berubah menjadi materi tak terlihat dibebankan ke kepala Sioyan. Sioyan menutup matanya dan mencerna aliran informasi yang tidak biasa ini. Saat membuka matanya, dia memperoleh banyak pengetahuan dari informasi ini. Pohon kuno bodhisattva di depannya telah ada sejak zaman prasajarah, berevolusi dan membentuk kecerdasan. Gambaran elit Daudi berasal dari zaman yang sangat jauh. Tujuannya adalah mengambil roh pohon kuno bodhisattva untuk menyembuhkan dirinya. Tetapi dia akhirnya mati karena lawannya dan pohon kuno bodhisattva. Tentu saja, Daudi berpakaian hitam yang terbunuh jelas menyebabkan pohon kuno bodhisattva menderita banyak kerusakan. Bahkan sebelum kematian Daudi berpakaian hitam, dia mengirimkan emosi negatif dan secara bertahap pohon kuno terkikis emosi negatif Daudi sampai mulai menjadi sedikit jahat.
Saat ini pohon kuno Bodhisattva meminta Sioyan mengusir roh jahat di dalam tubuhnya. Namun, Sioyan berkata bahwa pohon kuno Bodhisattva telah menganggapnya terlalu tinggi. Emosi itu telah ditinggalkan oleh seorang elit Daudi. Aku tidak dapat menghapusnya. Pohon kuno Bodhisattva mengeluarkan beberapa gugusan cahaya berisi benih, lalu menyuruh memurnikannya menggunakan api surgawi untuk menghilangkan emosi negatif. Sioyan terkejut. Ada 24 benih Bodhisattva yang berkali-kali lebih murni daripada benih Bodhisattva di tangannya. Menggunakan benih Bodhisattva untuk mengusir emosi negatif. Ini benar-benar terlalu boros. Sioyan melihat benih Bodhisattva yang tergantung di depannya. Meskipun ini bukan miliknya, dia masih merasakan sakit hati yang tak tertandingi ketika dia meminta untuk menggunakan api surgawi untuk memurnikannya. Sioyan kemudian mengeluarkan api surgawi sebelum melemparkan benih ke dalam api dan mulai berjuang memurnikan benih pohon kuno. Bagian dalam benih Bodhisattva mengandung energi yang sangat kuat. Bahkan dengan bantuan api surgawi, masih cukup sulit untuk memurnikannya. 1 jam kemudian, benih Bodhisattva berubah menjadi cairan jernih, lalu berubah lagi menjadi gumpalan udara menyegarkan yang merebes keluar dari nyala api sebelum memasuki tubuh pohon kuno. Pohon Bodhisattva kuno mulai bergetar, uap hitam merebes keluar dan menghilang. Sioyan menyika keringat saat dia menghela nafas lega melihat ini dan berkata perlu beristirahat sebentar. Pohon Bodhisattva memancarkan cahaya, menciptakan kasur kuno dan tubuh Sioyan terbaring di sana. Saat tubuhnya menyentuh kasur kuno, gelombang demi gelombang energi murni yang menakutkan melonjak ke tubuh Sioyan seperti air banjir. Uap menyegarkan merebes dari atas kepala Sioyan. Di bawah aliran energi yang gila ini, Sioyan merasakan Douqi di tubuhnya yang telah habis benar-benar pulih dan lebih padat dari sebelumnya. Setelah itu Sioyan kembali memurnikan benih Bodhisattva satu persatu. Seiring berjalannya waktu, kelelahan dan terkurasnya Douqi yang ditimbulkan segera dipulihkan oleh pohon kuno Bodhisattva. Setiap selesai memurnikan satu benih, udara menyegarkan merebes keluar dari nyala api, memasuki tubuh pohon kuno dan uap hitam merebes keluar darinya sebelum menghilang. Hal ini terus berlanjut sampai di mana Sioyan selesai memurnikan semua benih dan gumpalan uap hitam keluar dari pohon kuno. Tiba-tiba, pancaran cahaya hijau kehidupan yang kaya melonjak dari pohon kuno Bodhisattva. Sioyan menghela nafas melihat adegan ini. Segera setelah itu Sioyan tidak bisa menahan rasa keletihan dalam jiwanya dan mulai tertidur. Pohon kuno membentuk cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya segera terulur dan membungkus tubuh Sioyan. Pohon kuno kemudian mengeluarkan kelompok Sun Er, Hun Yu dan semua yang terjebak di dalam ilusi. Ketika mereka sadar, ekspresi Sun Er dan yang lainnya dipenuhi keterkejutan bercampur ketakutan. Saat jatuh dalam ilusi yang diciptakan oleh pohon kuno Bodhisattva begitu mengerikan. Sun Er dipenuhi kekhawatiran segera melihat Sioyan di dalam cabang-cabang pohon kuno Bodhisattva tertidur. Dia ingin bertindak, tetapi dihentikan oleh Gu Qiang agar tidak sembrono, karena ini mungkin kesempatan baginya. Sun Er segera teringat menurut buku kuno, pohon kuno Bodhisattva memiliki 3 harta: hati Bodhisattva, benih dan memahami sifat dunia melalui pohon kuno Bodhisattva. Pohon kuno Bodhisattva disebut sebagai pohon reinkarnasi pengetahuan. Dikabarkan memiliki efek misterius yang memungkinkan seseorang mengalami 100 reinkarnasi.
Mereka yang telah menjalani reinkarnasi seperti itu dikabarkan bisa masuk ke kelas Daudi. Tiba-tiba, fluktuasi yang dipenuhi kehidupan terpancar dari Sioyan ketika dia membuka matanya. Sioyan kemudian melangkah menuju Sun Er dan yang lainnya ketika ekspresi mereka dipenuhi keterkejutan. Sun Er dengan cepat melangkah maju dan bertanya kondisi Sioyan. Sioyan mengelus kepala Sun Er sembari berkata, "Aku baik-baik saja." Di mata orang lain, dia sepertinya hanya menghabiskan 1 bulan di dalam pohon kuno Bodhisattva. Namun, dia mengerti bahwa jiwanya telah mengalami 100 reinkarnasi di dalam pohon kuno Bodhisattva. Jika pikirannya tidak kuat, dia akan tersesat dalam reinkarnasi itu. Untungnya, dia telah melalui pengalaman itu dengan hati yang teguh dan akhirnya kembali. Dalam waktu singkat, dia telah mengalami terlalu banyak nyawa dan terlalu banyak kematian. Tingkat bahayanya jelas tidak berbeda dengan bertarung dengan Dao Sheng asli. Sioyan kemudian mengalihkan pandangannya dan menaklukkan kedua tangannya ke arah pohon kuno Bodhisattva untuk berterima kasih. Pohon kuno mengeluarkan suara gemersik mendengar ucapan terima kasihnya, menyebabkan semua orang merasa takjub. Gu Qiang dipenuhi ketidakpercayaan melihat Sioyan ketika dia bertanya, "Auramu sepertinya aku tidak bisa melihatnya. Bisakah kamu menerobos ke kelas Banseng?" Sioyan menggelengkan kepalanya. Bagaimana bisa semudah ini? Saat ini dia berada di tingkat Daozun bintang 9 perubahan ke-9 dan belum melakukan terobosan ke kelas Banseng. Namun dalam waktu 1 bulan dia telah mencapai tingkat yang tidak dapat dicapai orang lain, bahkan dengan pelatihan selama 1 dekade. Kecepatan ini sangat mengejutkan, tetapi Sioyan mengerti bahwa 1 bulan di mata orang lain adalah 100 tahun baginya. Gu Qiang terkejut melihat Sioyan menggelengkan kepalanya. Dia hanya bisa tersenyum tanpa daya. Sioyan tiba-tiba menoleh ke arah Hun Yu, Jiu Feng, dan yang lainnya. Mereka semua dengan cepat mengedarkan Dao Qi di dalam tubuh mereka ketika mereka melihat Sioyan. Mereka dipenuhi kewaspadaan dan bersiap menyerang jika Sioyan mengambil tindakan. Sebuah ejekan terangkat di sudut mulut Sioyan saat melihat reaksi keduanya. Jika dia bertemu keduanya sebelum memasuki pohon kuno Bodhisattva, dia pasti sangat takut pada mereka. Tapi sekarang rasa takut ini telah benar-benar lenyap karena dia saat ini benar-benar yakin bahwa dia dapat dengan mudah mengendalikan keduanya di telapak tangannya. Hun Yu dan Jiu Feng tanpa sadar mengepalkan tangan saat melihat senyum di wajah Sioyan, terutama Hun Yu. Senyum hangat yang selalu ada di wajahnya memucat. Ekspresi gelap memenuhi matanya. Dia bisa merasakan bahaya nyata dari Sioyan saat ini. Jiu Feng menyadari Sioyan telah berubah menjadi orang yang berbeda setelah berlatih di bawah pohon kuno Bodhisattva. Jika dia tahu bahwa Sioyan akan mendapatkan keberuntungan ini, dia seharusnya mengambil tindakan untuk membunuhnya saat itu. Namun baik Jiu Feng, Hun Yu, dan yang lainnya tidak menyadari alasan mereka dapat keluar dari ilusi sebenarnya karena Sioyan. Jika tidak, mereka akan bernasib seperti boneka Banseng. Cahaya hijau zamrud tiba-tiba dipancarkan dari pohon kuno Bodhisattva. Sementara emosi semua orang bergejolak karena transformasi Sioyan. Kelompok Hun Yu dan yang lainnya buru-buru mundur dengan takut ketika mereka melihat adegan ini. Segera banyak titik cahaya hijau zamrud dimuntahkan dari pohon, melayang di udara. Semua orang terkejut bahwa benda tersebut adalah 20 benih bodhisattva yang sangat langka di dunia. Banyak mata dipenuhi keserakahan. Lonjakan Dao Qi terpancar dari Hun Yu dan yang lainnya.
Mereka dengan cepat bergegas dengan liar untuk mengambil benih bodhisattva. Tetapi ketika mereka akan meraihnya, Sioyan tertawa dengan memberi isyarat dengan tangannya dan semua benih bodhisattva segera menghindari tangan orang-orang yang ingin menangkapnya, lalu meluncur ke arah Sioyan. Semuanya berkumpul di tangan Sioyan setelah beberapa kilatan. Terima kasih atas hadiahmu, saudara bodhisattva. Sioyan tersenyum ke pohon bodhisattva kuno setelah meraih benih bodhisattva ini. Setelah itu dia menjetikkan jarinya. Sepasang benih kuno bodhisattva di tangannya ditembakkan dan muncul di depan Sun Er, Cailin, Guqiang, dan anggota kelompok yang lain. Guqiang, Gusing, dan beberapa orang lainnya melihat benih bodhisattva di depan mereka dengan mata panas. Mereka begitu saja meraihnya sebelum menakutkan tangan untuk berterima kasih kepada Sioyan. Kelompok Hunyu dan Jiu Feng sedang melihat Sioyan yang sedang membagikan benih bodhisattva dengan ekspresi muram. Jiu Feng akhirnya tidak bisa mengendalikan amarah di hatinya saat lampu merah di matanya menjadi lebih padat. Kamu sedang mencari kematian. Mata Sioyan dengan dingin seperti binatang buas saat menatap Jiu Feng mendengar kata-katanya. Ekspresi Jiu Feng seketika menjadi suram di bawah tatapan ini. Dia menenangkan diri dan berkata, kita telah mengalami banyak rintangan bersama memasuki pohon kuno. Namun kamu sekarang berencana untuk mengambil semua benih bodhisattva. Bukankah kamu sedikit terlalu tidak masuk akal, Sioyan? Sioyan tertawa setelah mendengar ini. Tidak masuk akal. Kamu seharusnya berpikir untuk berbicara dengan kepalan tanganmu, bukan? Sioyan bagikan 8 benih bodhisattva ke klan Hunku dan pionik iblis surgawi untuk mengakhiri masalah ini. Suara Hunyu sedingin es akhirnya keluar. Sioyan tersenyum, mengeluarkan 8 benih bodhisattva yang sangat berharga di tangannya dan berkata, aku menolaknya. Suasana seketika menjadi tegang setelah 2 kata Sioyan terdengar. Hunyu melototi Sioyan, kalau begitu aku hanya bisa membunuhmu dulu.